Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Di sebuah desa bernama Sukamaya, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri di tepi hutan lebat, di mana pohon-pohon besar menjulang tinggi, memeluk gelap dengan dahan-dahan mereka yang seolah merangkak. Orang-orang desa menyebutnya rumah pintu 7. Meski pintunya hanya ada satu di bagian depan, legenda menyebut bahwa di dalamnya terdapat 6 pintu lainnya yang tersembunyi. Konon, salah satu dari pintu-pintu itu adalah gerbang ke dunia lain. Rasa takut bercampur penasaran menyelimuti desa Sukamaya. Setiap malam Jumat, para penduduk mendengar suara ketukan pelan dari arah rumah tua itu. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari sekalipun. Malam itu, hujan mengguyur deras, membuat suara gemuruh guntur semakin menambah suasana mencekam. Tia, seorang gadis berusia 20 tahun, berdiri di ambang jendela kamar kosnya, menatap ke arah rumah tua itu dari kejauhan. Ia adalah pendatang baru di Sukamaya, dikirim oleh universitasnya untuk meneliti cerita rakyat setempat sebagai tugas akhir. Namun, Tia tidak pernah menyangka tugasnya akan membawanya pada misteri yang begitu kelam. Ketika sedang mencatat hasil wawancaranya dengan penduduk desa, Tia dikejutkan oleh suara ketukan di pintunya. Tok, tok, tok. Tia melangkah dengan hati-hati ke pintu, namun tak segera membukanya. Ia menahan napas, berharap suara itu akan berhenti. Ketika suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, ia akhirnya membuka pintu. Di depannya berdiri seorang nenek tua dengan wajah keriput dan sorot mata tajam yang penuh rahasia. Nenek itu memegang sebuah lampu minyak yang cahayanya redup berkelap-kelip. Anak muda, kau ingin tahu tentang rumah pintu 7, bukan? Suara nenek itu terdengar seperti bisikan, tetapi penuh penekanan. Tia terkejut, bagaimana nenek ini tahu? Ia hanya bisa mengangguk pelan. Kalau begitu ikut aku, kata nenek itu sebelum berbalik dan berjalan menuju hutan tanpa menunggu jawaban. Tia ragu. Malam itu gelap, hujan masih turun meski mulai mereda, dan petir sesekali menerangi langit. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil jas hujan, menyambar senter, lalu mengikuti nenek itu. Langkah nenek itu terasa ringan dan cepat, meski tubuhnya tampak ringkih. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang licin dan dipenuhi ranting-ranting patah. Hingga akhirnya mereka sampai di depan rumah tua itu. Rumah itu lebih menyeramkan dari yang Tia bayangkan. Catnya sudah mengelupas. Dindingnya penuh dengan lumut dan aroma kelembapan bercampur bau tanah menyeruak di udara. Di depan pintu kayu yang besar, nenek itu berhenti. Pintu ini tidak seperti pintu lainnya, kata nenek itu. Jika kau membukanya, kau tidak akan bisa kembali seperti sebelumnya. Tia merasa bulunya berdiri. Apa maksud nenek? Tanyanya dengan suara gemetar. Nenek itu hanya tersenyum samar. Kau akan tahu jika kau masuk, tapi ingat ada harga yang harus dibayar. Tanpa menunggu persetujuan Tia, nenek itu mendorong pintu kayu itu perlahan. Pintu itu berderit keras.
seperti suara jeritan, membuat Tia merinding. Di balik pintu tampak lorong gelap yang memanjang, diterangi oleh cahaya merah samar di ujungnya. "Masuklah kalau kau ingin tahu kebenarannya," kata nenek itu, lalu menghilang begitu saja, seolah larut dalam kegelapan malam. Tia berdiri di ambang pintu, menatap lorong itu dengan hati yang berdebar kencang. Sebuah suara, lembut namun mengundang, terdengar dari dalam lorong. "Tia, Tia." Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Suara itu berasal dari dalam. Tia menelan ludah, kakinya terasa berat, tetapi rasa penasaran menguasai dirinya. Dengan langkah ragu, ia melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Begitu kakinya melewati ambang pintu, udara berubah. Ruangan itu terasa dingin dan penuh dengan aroma aneh, campuran antara kayu terbakar dan bunga melati yang layu. Tia memegang erat senter di tangannya, berusaha mengarahkan cahaya ke sekeliling. Namun, dinding di sekitarnya kosong, hanya ada lorong panjang yang seolah tidak berujung. Setiap langkah Tia terasa bergema, seperti ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Ia mencoba menoleh beberapa kali, tetapi tidak ada siapapun. Saat ia mendekati ujung lorong, cahaya merah itu semakin terang. Tia akhirnya tiba di sebuah ruangan besar, dengan 6 pintu yang berdiri berjajar. Setiap pintu memiliki ukiran aneh, masing-masing berbeda, tetapi semuanya tampak hidup. Sebuah bisikan terdengar di telinganya, membuat Tia terlonjak. "Pilih satu pintu, dan takdirmu akan berubah selamanya." Tia memutar tubuhnya, mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun. Napasnya semakin cepat, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Satu langkah yang salah, dan ia mungkin akan terjebak di rumah ini selamanya. Namun, sebelum Tia sempat memutuskan, salah satu pintu perlahan terbuka dengan sendirinya. Cahaya keemasan mengalir dari balik pintu itu, membentuk siluet seseorang yang tampak seperti bayangan dirinya. "Tia." Suara itu kembali memanggilnya, kali ini lebih jelas, seperti milik seorang wanita. Tia menatap bayangan itu dengan mata membelalak. Itu adalah dirinya, tetapi dengan wajah yang lebih pucat dan sorot mata kosong. "Siapa? Siapa kau?" tanya Tia dengan suara bergetar. "Aku adalah kau, dari dunia lain." Bayangan itu berdiri tegak di depan pintu yang kini terbuka lebar, menatap Tia tanpa berkedip. Meski sosoknya terlihat seperti dirinya, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya begitu kosong, bibirnya melengkung ke dalam, seolah menyimpan rahasia yang tak terkatakan. "Dunia lain?" Tia berbisik, mencoba memahami ucapan sosok itu. Suaranya hampir tenggelam oleh detak jantungnya yang menggema keras di telinga. Bayangan itu melangkah maju, kakinya tidak menyentuh lantai, melayang dengan anggun, seolah tidak terikat oleh hukum dunia ini. "Apa yang kau cari, Tia?" tanyanya. Suaranya lembut namun bergema, memenuhi ruangan seperti bisikan ribuan suara lain yang menyertainya. Tia tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang senter yang cahayanya kini mulai redup. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya ingin tahu rahasia di balik rumah ini. Tetapi sekarang ia merasa telah melangkah terlalu jauh. Setiap orang yang datang ke sini selalu membawa satu hal, harapan. Lanjut bayangan itu. Kau berharap menemukan jawaban, tetapi apa yang kau temukan mungkin adalah awal dari akhir. Tia memundurkan langkahnya, tetapi pintu di belakangnya tertutup dengan bunyi keras. Ia tersentak, menoleh ke belakang, lalu kembali memandang bayangan itu. "Jangan takut," kata bayangan itu. Suaranya berubah menjadi lebih tenang, hampir menenangkan. "Aku di sini untuk membantumu." Tia menggeleng. "Kau bukan aku, kau sesuatu yang lain."
Bayangan itu tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang putih tetapi terlalu sempurna untuk menjadi manusia. Kau benar, aku bukan kau. Aku adalah pantulanmu, cermin dari jiwa yang kau sembunyikan. Aku tahu semua ketakutanmu, semua keinginanmu, bahkan rahasia yang kau kubur dalam-dalam. Perkataan itu membuat Tia semakin waspada. Namun, di balik ketakutannya, ia merasa ada secercah kebenaran dalam ucapan itu. Jika kau tahu segalanya tentangku, kau pasti tahu kenapa aku di sini, ujarnya dengan nada menantang. Bayangan itu mendekat, membungkuk sedikit, sehingga wajahnya sejajar dengan wajah Tia. Kau ingin tahu tentang pintu-pintu ini, bukan? Tia mengangguk tanpa sadar. Matanya melirik ke arah 6 pintu yang berjajar di ruangan itu. Setiap pintu memiliki ukiran yang berbeda. Ada yang dihiasi bunga, ada yang penuh dengan simbol aneh, dan ada satu pintu yang seluruhnya hitam tanpa ukiran sama sekali. Setiap pintu membawa konsekuensinya, kata bayangan itu. Ada pintu yang memberimu apa yang kau inginkan, tetapi dengan harga yang mahal. Ada juga pintu yang membawa kehancuran, tidak hanya untukmu, tetapi juga bagi dunia ini. Tia mengerutkan kening. Kalau begitu, kenapa pintu-pintu ini ada? Apa tujuannya? Bayangan itu tertawa kecil. Manusia selalu mencari jawaban atas hal-hal yang tidak bisa mereka pahami. Tetapi tidak semua pertanyaan perlu dijawab, Tia. Kadang-kadang, misteri harus dibiarkan tetap menjadi misteri. Tia menatap salah satu pintu yang menarik perhatiannya, pintu dengan ukiran bunga-bunga yang tampak hidup, seolah bergerak perlahan mengikuti irama yang tidak terlihat. Apa yang ada di balik pintu itu? Tanyanya. Bayangan itu melirik pintu yang ditunjuk Tia. Senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi serius. Pintu itu menyimpan kenangan yang tidak pernah kau ingat. Jika kau membukanya, kau akan melihat sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Kenangan? Apa maksudmu? Tia mulai merasa kebingungan. Ia mencoba mengingat, tetapi tidak ada yang muncul di benaknya yang sesuai dengan ucapan bayangan itu. Kenangan yang kau tolak, Tia, jawab bayangan itu. Kenangan tentang malam di mana semuanya berubah. Hati Tia mencelos. Perasaan aneh mulai menyelimutinya, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk muncul ke permukaan. Malam apa? Tanyanya dengan suara lirih. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan sebuah cermin besar muncul di tengah ruangan. Permukaannya berkilauan seperti air yang tenang. Lihatlah sendiri, katanya. Tia berjalan perlahan menuju cermin itu, meskipun nalurinya mengatakan untuk berhenti. Ketika ia berdiri di depannya, bayangannya tidak terlihat seperti dirinya. Yang ada di sana adalah seorang gadis kecil, dirinya sendiri, berusia sekitar 7 tahun, dengan wajah penuh ketakutan dan mata yang berlinang air mata. Apa? Apa ini? Bisik Tia. Tubuhnya gemetar. Bayangan di cermin itu tidak tinggal diam. Gadis kecil itu mulai bergerak, mengulurkan tangan seolah memanggil Tia untuk masuk. Kau tahu apa yang terjadi malam itu, tetapi engkau memilih melupakannya, kata bayangan di belakang Tia. Sekarang saatnya kau ingat. Sebelum Tia sempat mundur, tangan gadis kecil itu menembus permukaan cermin dan meraih tangannya. Sentuhannya dingin, seperti es, dan tiba-tiba Tia merasakan tubuhnya tertarik ke dalam cermin. Cahaya di sekitarnya meredup. Tia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Ketika ia membuka matanya lagi, ia berada di sebuah ruangan yang berbeda. Ruang tamu rumahnya sendiri, tetapi dengan suasana yang suram. Ia mengenali sofa tua itu, karpet berwarna merah kusam, dan jam dinding yang berdetak pelan. Di sudut ruangan, terlihat dirinya yang masih kecil, duduk meringkuk sambil menangis. Ini tidak mungkin, Tia bergumam.
menyadari bahwa ia telah kembali ke masa lalunya. Tia berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang terasa begitu nyata, namun dingin seperti mimpi buruk. Ia menatap dirinya sendiri, seorang gadis kecil yang duduk meringkuk di sudut ruangan. Mata gadis itu sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar seolah ketakutan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Ini malam itu, bisik Tia. Napasnya tersengal. Kenangan yang selama ini terkubur perlahan-lahan menyeruak ke permukaan, membawa serta rasa sakit yang telah lama ia lupakan. Malam itu adalah malam di mana semuanya berubah. Ia ingat bayang-bayang, suara berbisik, dan ketakutan yang begitu besar hingga merasuki dirinya sampai bertahun-tahun kemudian. Namun, ia tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi. Kini ia berada di tengah malam itu, dipaksa untuk menyaksikan semuanya sekali lagi. Gadis kecil itu mendongak, menatap sesuatu di depan pintu rumah. Tia mengikuti arah tatapannya, dan ia melihatnya. Pintu yang tidak pernah ada sebelumnya. Pintu kayu hitam pekat dengan ukiran simbol-simbol aneh yang tampak seperti bergerak perlahan di permukaannya. Jangan, Tia berbisik meskipun tahu gadis kecil itu tidak bisa mendengarnya. Ia ingin menghentikan dirinya sendiri, tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Gadis kecil itu berdiri, berjalan perlahan ke arah pintu hitam itu, seolah terhipnotis oleh sesuatu. Tia ingin berteriak, ingin menghentikannya. Tetapi suara yang sama, suara bisikan lembut yang ia dengar sebelumnya, mengalihkan perhatiannya. Tia, ini takdirmu. Ia menoleh dan melihat bayangan dirinya berdiri di sudut ruangan. Senyumnya dingin dan matanya penuh misteri. Apa yang kau inginkan dariku? Tia bertanya dengan nada putus asa. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjukkan pintu hitam yang kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Pintu itu selalu ada untukmu. Kau yang memilih untuk membukanya malam itu, dan kau yang memilih untuk melupakan apa yang terjadi. Kini saatnya kau menghadapi pilihanmu. Aku tidak memilih ini. Tia berteriak. Air mata mengalir di pipinya. Bayangan itu menggeleng pelan. Kau memilih, kau hanya tidak ingat. Tiba-tiba, gadis kecil itu membuka pintu hitam itu, dan gelombang energi dingin menyapu ruangan. Suara jeritan, bisikan dan tawa menyeramkan memenuhi udara. Dari dalam pintu muncul kegelapan yang pekat, menggeliat seperti asap hidup. Tia menyaksikan dirinya yang kecil, tertarik masuk ke dalam kegelapan itu, sementara jeritanya tenggelam dalam suara yang lain. Ia merasa tubuhnya lemas, jatuh berlutut di lantai. Ini tidak benar. Ini tidak mungkin. Gumam Tia, menggenggam kepalanya yang terasa berdenyut. Bayangan itu berjalan mendekat, menatapnya dengan pandangan penuh iba. Kau kehilangan sesuatu malam itu, Tia. Sebagian dari dirimu tertinggal di dunia lain. Sekarang kau punya kesempatan untuk mengambilnya kembali. Tia mendongak, tatapannya penuh kebencian sekaligus putus asa. Apa yang harus kulakukan? Bayangan itu mengulurkan tangan, menunjuk pintu hitam yang masih terbuka. Masuklah, ambil kembali apa yang kau tinggalkan. Tetapi ingat, setiap langkah di dunia itu menuntut bayaran. Tia menatap pintu hitam itu dengan hati yang berdebar. Ia tahu bahwa masuk ke dalam berarti menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Tetapi ia tidak punya pilihan. Dengan langkah berat, ia berdiri dan berjalan menuju pintu itu. Begitu ia melewati ambang pintu, kegelapan langsung menyelimuti dirinya. Dunia di balik pintu itu terasa asing, tanpa langit, tanpa tanah, hanya ruang kosong yang dipenuhi oleh bayang-bayang bergerak. Terdengar suara tangisan, tawa, dan bisikan yang mengelilinginya.
membuat bulu kuduknya berdiri. "Tia." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ia menoleh dan melihat seorang gadis kecil berdiri di kejauhan, memeluk boneka lusuh dengan mata yang kosong. Gadis itu adalah dirinya yang tertinggal di dunia ini. "Tia kecil," panggilnya, suaranya gemetar. Gadis kecil itu mendongak, dan untuk pertama kalinya, matanya bersinar dengan cahaya yang lembut. "Aku telah menunggumu," katanya pelan. Tia mendekat, tetapi bayang-bayang mulai menggeliat di sekeliling mereka, membentuk sosok-sosok tinggi yang menyeramkan. "Cepat, Tia!" Suara bayangan dirinya terdengar lagi. "Ambil dia sebelum terlambat." Tia meraih tangan gadis kecil itu, tetapi bayang-bayang mulai menarik mereka, mencoba memisahkan mereka. Tia berteriak, berjuang melawan kekuatan itu, tetapi ia tahu ia tidak cukup kuat. "Berikan sesuatu sebagai ganti," suara lain terdengar, dalam dan penuh ancaman. Tia memejamkan mata, tangannya masih menggenggam erat tangan gadis kecil itu. "Ambil apapun dariku, tetapi biarkan dia pergi." Tiba-tiba, cahaya terang meledak di sekeliling mereka dan semua bayang-bayang itu lenyap. Tia merasakan tubuhnya ditarik keluar dari dunia itu dengan kekuatan besar. Ketika ia membuka matanya, ia berada di ruangan dengan 6 pintu lagi, tetapi kini hanya satu pintu yang tersisa, pintu hitam. Gadis kecil itu berdiri di sampingnya, tetapi ia kini tampak lebih tua, hampir seperti dirinya saat ini. "Apa yang terjadi?" Tia bertanya. Gadis kecil itu tersenyum. "Kau telah menyelamatkanku, tetapi kau kehilangan sebagian dari dirimu." Tia merasa tubuhnya lemah, seolah sesuatu hilang darinya. Ia melihat ke tangannya, bayangan dirinya yang tadi menemani kini menghilang, lenyap bersama pintu hitam yang menutup perlahan. "Apa yang hilang?" Tia bertanya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menjawab, meninggalkannya dengan pertanyaan yang akan terus menghantuinya selamanya. Hanya keheningan yang menjawab, meninggalkannya dengan pertanyaan yang akan terus menghantuinya selamanya.